Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Selamat malam hadirin dan pemirsa, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Ferdi Hasan dapat menjumpai Anda kembali di Mimpi Jadi Nyata. Di mana melalui program ini kami telah menyeleksi dari sekian banyak mimpi-mimpi, kami berhasil mendapatkan 2 pejuang mimpi kita yang malam hari ini harapannya tentunya mimpinya akan terwujud menjadi kenyataan. Para bintang tamu dan juga para sponsor sudah siap untuk membantu para pejuang mimpi kita. Saya perkenalkan para sponsor kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Budi dari Arkamaya. Ada Ibu Ming Ming dari Otoban. Selamat malam Ibu, selamat datang. Dan juga ada Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia. Dan para bintang tamu ada Mbak Anya Dwinov, ada Mas Irgi Farezi, dan juga tentunya ada Mbak Inaya Wahid. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Tentunya malam hari ini para pejuang mimpi berharap mimpinya akan menjadi kenyataan. Kita lihat siapakah dari pejuang mimpi tersebut yang mimpinya akan menjadi nyata, dan inilah dia, Mimpi Jadi Nyata. Iya, selamat malam Mas Indra. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat selamat malam. datang di Mimpi Jadi Nyata pastinya ya. Mas Indra, saya mau tanya, apa mimpi besar yang ingin diwujudkan Mas Indra malam hari ini? Ya pengen punya peralatan untuk memproduksi alat bantu kaki palsu. Oke, itu mimpinya ya. Ya. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Anda malam hari ini ya? Siap. Siap, silahkan maju satu langkah. Saya banyak sekali mendengar kisah inspiratif dari Anda berjuang untuk membantu sesama dengan membuat kaki dan tangan palsu. Mungkin pemirsa banyak yang tidak mengetahui bahwa dulu Mas Indra juga punya masa lalu yang kelam lah begitu ya. Iya. Sampai akhirnya bertobat. Mungkin bisa diceritakan Mas. Ya masa lalu awalnya keluar dari sekolah dari SD itu udah hidup di jalanan. Terus udah istilahnya keluar dari rumah dari keluarga itu selama 12 tahun itu hidup di jalanan, karena hidup di jalanan kan keras. Dulu Indra berpikirnya pingin hidup bebas lah, Ya. gitu, hidup bebas. Ya terjunlah di sebuah terminal di daerah Cibatu Garut. Ya kerjaan tiap hari cuman berantem, mabuk mabuk, berusaha sama pihak berwajib sering itu, tapi tetap tidak kapok-kapok. Ya, mungkin karena setelah kejadian ini mungkin ada hikmah di balik ini semua. Saya masih bersyukur masih diberi Kesempatan kesempatan berikut. yang kedua. Ya. Tadi mimpinya adalah ingin memiliki peralatan baru. Mungkin boleh diceritakan lebih detail Mas Indra. Ya pengen punya peralatan dulu karena di bengkel kita ya peralatannya udah tidak layak pakai ya. Udah terkupas, kabel-kabelnya udah potong. Cuman kita akalin dengan di lakban supaya Bisa bekerja jalan ya. bisa bekerja. Sudah berapa lama Mas Indra ini membuat kaki dan tangan palsu? Kalau kita udah lama dari 2010 sampai sekarang. Jadi sudah hampir 10 tahun ya, 9 tahunan lebih ya. Mohon maaf Mas Indra sendiri juga mempergunakan kaki palsu ya? Ya, menggunakan kaki palsu. Ini dua-duanya kan dari atas lutut. Kalau dulu masih bisa berdiri lama kuat lah. Kalau sekarang udah nggak kuat. Udah nggak kuat. berdirinya. Terlahir demikian atau memang ada kecelakaan atau bagaimana ceritanya Mas? Jadi ceritanya tahun 98. Ceritanya dulu karena berkelahi dulu gitu. Berkelahi dulu dengan musuh. Karena saya nggak kuat keteter, saya lari ke rel. Dari rel terus dikejar, dihantem, ada kereta lewat, saya dilempar ke rel. Kaki. Jadi itulah yang harus diamputasi. Iya. Saat di rumah sakit waktu itu orang tua katanya sempat juga tidak menerima dengan kondisi tersebut begitu ya? Iya, sama di
sebulan di rumah sakit di Bandung. Orang tua tidak mau menerima gitu ya. Tapi mungkin karena seorang ibu selama 2 minggu lebih, nah, pertama ibu yang datang. Ibu yang datang. Ibu langsung pingsan. Oke. Setelah mengalami kecelakaan tersebut, sempat 3 kali hampir melakukan bunuh diri begitu ya? Iya, sempat. Nah, setelah keluar dari sempat karena down ya, prestasi lah. Jadi pikiran gelap gitu. Berpikirnya pengennya mati. Awal pertama minum Baygon. Cuman darah keluar gitu. Darah keluar pertama itu. Keduanya minum thinner, 1 kareng thinner, darah yang keluar gitu. Ya. Yang ketiga terjun dari atas. Terjun dari atas. Jadi 3 kali hampir melakukan usaha bunuh diri, dan apa yang karena frustasi atau karena merasa bersalah kepada orang lain, tidak menerima keadaan, atau apa alasannya Pak? Alasannya mau bunuh diri karena prestasi ya, berpikirnya udah ngapain hidup tanpa kaki gitu, karena kepikirnya tidak ada gunanya lah hidup juga, mau itu mau ini bakalan susah ntarnya, jadi pikirnya pengen bunuh diri gitu. Katanya juga pernah merasa banyak sekali berbuat tidak baik dengan orang, merasa bersalah tapi belum sempat minta itu maaf. pertama itu karena suka berpikirnya dulu sering nyelakain orang ya, sering nendang, sering ngebacok, sering nusuk. Nah mungkin dari inilah kedua kaki saya hilang. Titik baliknya apa Mas Indra? Sampai akhirnya bertobat dan juga tentunya sekarang ya insya Allah di jalan yang benar. Amin. Awalnya ibu lah, pernah ibu di rumah sering ngomong gitu, ngomel. Udah yang kalau yang dulu udah sekarang tapi taubat lah gitu. Ya, jangan mengulangi yang dulu lagi. Kalau kamu yang dulu lagi mungkin kamu udah selamanya di neraka. Mama nggak mau nerima gitu. Jadi ibu berperan penting juga dalam proses menuju ke arah yang lebih baik ini. Ibu masih ada sekarang Mas Indra? Ada. Seandainya menyaksikan acara ini, apa yang ingin disampaikan kepada ibu atas segala jasa yang telah diberikan kepada Mas Indra? Ibu mungkin maafkan atas kesalahan Indra yang dulu, yang bandel, yang nakal, yang sering ngebantai, yang ngelawan, yang nggak mau diurus orang tua, keluarga, sampai lari dari rumah selama hampir 14 tahun, 14 tahun lah. Ya. Banyak juga orang yang pernah disakiti seperti yang tadi disampaikan. Mas Indra harapannya tadi menyampaikan ke saya ingin sepertinya minta maaf satu persatu kepada mereka karena sekarang telah bertobat. Mungkin ada kesempatan jika ada yang masih menyaksikan acara ini, apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Sampaikan maaf, saya minta maaf kepada yang dulu yang pernah saya sakiti, yang pernah ditusuk, dibacok. Terus saya menyesal, minta maaf. Semoga Mas Indra bisa terus ke arah yang lebih baik, istiqomah dalam menjalankan segala sesuatu yang baik ini. Amin. Kita akan break dulu sebentar dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan gali lebih dalam mengenai Indra Sumedi dan juga bagaimana kesehariannya dalam membuat kaki dan juga tangan palsu tersebut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Pemirsa, kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata bersama dengan pejuang mimpi kita, Indra Sumedi. Tadi untuk Anda yang baru saja bergabung, Mas Indra telah menceritakan bagaimana dulu saat tentunya beliau mengalami kecelakaan sampai akhirnya bertobat setelah melakukan banyak hal yang kurang baik dan sekarang membantu sesama dengan membuat kaki dan tangan palsu. Namun bagaimana keseharian Mas Indra dalam melakukan pekerjaannya membuat kaki dan tangan palsu? Berikut ini tayangannya. Nama saya Indra Sumedi, nama umur 45 tahun. Saya membuat alat bantu protese kaki palsu, tangan palsu, bris, alat terapi jari dan apo. Kondisi saat ini ya saya sekarang seorang difabel atau disabilitas karena amputasi.
KKD ini ya, di kelompok gratis difabel ini di kita ada subsidi silangnya dari 3 atau 4 yang beli kaki kita sisihkan untuk yang gratis. Jadi dari 3 kaki atau tangan palsu ini disisihkan 1 gratis untuk mereka yang membutuhkan. Setidaknya itulah hal baik yang berusaha Mas Indra berikan kepada sesama sekarang setelah bertobat ini ya Mas ya? Iya. Sudah berapa banyak Mas membuat kaki dan tangan palsu ini? Kalau buat adalah 500 sampai 700 dengan subsidi silangnya. 500 sampai dengan 700. Oke. Biasanya yang datang itu mereka, mohon maaf ya, dari yang kurang mampu atau Ya. beragam, ya, menseleksi siapa yang dikasih gratis bagaimana biasanya Mas? Kebanyakan yang datang dari kalangan orang-orang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Nah ini kan mimpinya adalah supaya mendapatkan alat yang baru karena alatnya sudah tidak layak lah untuk pekerjaan sehari-hari gitu ya. Alat seperti apa yang dibutuhkan kalau boleh diceritakan lebih detail untuk para sponsor dan juga bintang tamu kita? Ya pertamanya yang dibutuhkan untuk pembuatan kaki ya, kan ya, kita mah masih manual ya apa. Nah, 1 mungkin lasan, 2 gunting potong, 3 bor, gurinda, sama mesin amplas, ragum. Menanggung. Oke, jadi itulah beberapa alat yang dibutuhkan. Dan sekarang untuk meyakinkan para sponsor atau mungkin para sponsor terlebih dahulu kita berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Mas Indra. Silahkan mungkin Pak Budi, Ibu Mingming atau Ibu Cindy ada yang mau menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Itu kebutuhan yang orang masih cari itu banyak sekali ya. Maksudnya kaki, tangan palsu itu. Banyak Bu. Orang yang membutuhkan tangan dan kaki banyak seluruh Indonesia. Mereka tahu mau cari ke Pak Indra gitu buat Kebanyakan yang dari jauh-jauh mah tahunya dari sosial media. Terus media itu dari kadang Facebook, Instagram yang sering ngontek ke Indra gitu. Oke, masih. Saya ingin tanya apa yang membuat Mas Indra pengen ngebantu sesama disabilitas? Ya itu karena saya merasakan sendiri itu dengan keadaan kondisi kayak gini, difabel lah, seorang difabel. Dulu saya pengen punya kaki lah. Saya tanya-tanya ke rumah sakit, harga dengan 12 juta 1, dengan 2 kan berarti 24 juta. Dengan uang udah nggak punya gitu, uang udah habis dioperasi. Nah dari situ saya ke orang lain itu pengen membantu. Oh mungkin orang ini juga sama, mungkin kayak Indra nanya-nanya ke sana mahal. Datang ke Indra, tapi ya nah itu ada speeding teh, jadi pertemin nunggu giliran nanti gitu. Kita akan tanyakan kepada para bintang tamu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masukan. Mas Irgi, Mbak Anya, Mbak Inaya, silahkan. Luar biasa banget dengar ceritanya Mas Indra gitu ya. Dan kalau menurut saya apa yang dilakukan Mas Indra kemudian membawa dampak besar untuk orang lain. Tidak hanya pada teman-teman yang difabel juga yang butuh kaki palsu atau tangan palsu, kemudian Mas Indra membantu 500 sampai 700 orang, itu jumlah yang luar biasa. Saya pengen tepuk tangan dulu untuk Mas Indra. Yang kedua, Mas Indra juga sebenarnya kemudian membawa dampak untuk yang bahkan mungkin bukan difabel dengan ceritanya Mas Indra tadi. Dengan cerita hidupnya Mas Indra. Mas Indra mungkin untuk banyak orang itu adalah sebuah kekurangan atau sebuah keburukan. Tapi buat saya itu sesuatu yang kemudian bisa menjadi kekuatan besar untuk Mas Indra. Saya diajari oleh orang tua saya. Ayah saya dulu selalu bilang, beliau nggak percaya dia namanya orang jahat. Yang ada adalah orang yang sedang berproses menjadi baik. Dan Mas Indra sudah membuktikan itu. Bagaimana dulu masa lalu Mas Indra yang lebih banyak kemudian membuat kerugian pada orang lain gitu ya. Kemudian Mas Indra transformasi hal itu menjadi sesuatu yang kemudian membantu banyak orang. Saya yakin pasti Mas Indra lebih senang yang sekarang kan? Iya. Ya. Nah itu menurut saya akan bisa memberikan dampak besar juga untuk orang-orang yang mungkin ada di jalan yang dilaluin sama Mas Indra.
mungkin mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian harus berubah, atau sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama secara emosional, secara mental, dan Mas Indra bisa membantu itu. Jadi kalau buat saya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh Mas Indra itu kemudian dampaknya luar biasa ke orang lain. Saya pengen Mas Indra ngeh dulu soal itu, bahwa dampak yang dilakukan Mas Indra bukan hanya ke teman-teman difabel, tapi ke seluruh masyarakat. Itu satu hal. Yang kedua, saya besar dengan ibu yang menggunakan kursi roda. Saya paham betul kebutuhan kaki palsu, tangan palsu. Saya tahu betul bagaimana sakitnya, bagaimana lelahnya, bagaimana perjuangan mereka untuk bahkan mendapatkan kaki saja bisa susah banget gitu. Jadi apa yang Mas Indra lakukan itu luar biasa. Setuju sekali apa yang dikatakan Inayah, semua orang itu selalu berproses ke arah yang lebih baik. Pesan tadi juga menggambarkan jelas sekali, 3 kali mencoba bunuh diri, tapi kalau memang belum ajalnya, bahkan dilempar ke rel kereta, kalau belum ajalnya mungkin masih diberi kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaan terakhir untuk Mas Indra dari saya, untuk meyakinkan para sponsor dan juga bintang tamu agar mimpinya terwujud, apa yang ingin disampaikan? Ya, saya banyak-banyak ucapkan terima kasih sebelumnya, dan kalau seumpamanya Indra yang dapat dengan peralatan yang baru itu, insya Allah akan dipergunakan dengan baik, dan mungkin bisa istilahnya kerjaan nggak tersendat, bisa lancar lah dengan kalau itu. Tentunya prosesnya jadi lebih mudah sehingga bisa lebih banyak barang yang diproduksi, begitu ya harapannya. Ya, harapannya itu. Semoga mimpinya bisa menjadi kenyataan, Mas Indra. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah memberikan inspirasi dan juga berbagi cerita kepada kami. Pemirsa jangan kemana-mana, apakah Indra Sumedi mimpinya akan menjadi kenyataan? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi tentunya di Mimpi Jadi Nyata. Kalau tadi kita telah melihat pejuang mimpi kita yang pertama, Mas Indra, kali ini kita akan menuju untuk berbincang lebih lanjut dan mengenal lebih jauh mengenai pejuang mimpi kita berikutnya. Beliau bersemangat untuk meneruskan apa yang telah diusahakan oleh almarhum suaminya. Dan inilah dia sosok beliau. Tujuan komunitas Harapan sendiri ingin mendidik anak-anak di lingkungan sekitar Pasar Johar menjadi anak yang lebih baik, terutama perilaku, sikap terhadap orang tua juga. Dulu waktu mendirikan komunitas Harapan, masyarakat di lingkungan sekitar sini kan juga tidak mendukung, Kak, karena melihat masa lalu suami saya seperti itu. Selama kita berbuat baik, selama kita ikhlas, pasti ada jalan. Perubahannya ya, anak saya dulunya ya suka bandel. Semenjak ada komunitas Harapan dengan didikan Bapak Agung, sekarang dia juga udah tahu, sudah bisa membedakan gitu loh sama orang tua. Kalau bisa komunitas Harapan terus
ada terus berjalan, terus maju. Selamat malam Ibu Narsi. Selamat malam Kak. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata ya. Ibu, saya mau tanya, sebenarnya di panggung Mimpi Jadi Nyata ini mimpi apa yang ingin Ibu wujudkan? Saya bermimpi komunitas harapan bisa mempunyai komputer. Itu ya? Iya. Jadi untuk anak-anak Untuk komunitas anak-anak, harapan, ya. Ibu sudah siap untuk mewujudkan mimpi Ibu malam hari Siap. ini? Siap, Ibu silakan maju satu langkah. Tinggal jadi di sekitar Pasar Johar ya Bu ya? Iya. Itu tadi kayaknya murid didiknya banyak juga di komunitas harapan. Ada berapa Iya, jumlahnya? ada sekitar 60 sekarang. 60? Iya. Dan Ibu Narsi tadi mengatakan mimpinya adalah ingin memiliki komputer. Gitu. Memang bisa diceritakan Bu apa saja yang diajarkan di komunitas harapan ini dan mengapa memerlukan komputer saat ini? Di komunitas harapan diajarkan untuk belajar mengaji ada, terus nasionalisme, kita belajar juga menari, public speaking. Untuk saat ini di komunitas harapan kan belum punya komputer. Di zaman sekarang sudah era teknologi ya, jadi anak-anak komunitas harapan harus bisa komputer. Melek Jadi nggak teknologi gitu gaptek, Bu ya? iya. Oke, jadi itulah alasannya membutuhkan komputer begitu ya Bu ya. Terus udah gitu sekarang kalau melihat 60 anak yang ada sehari-hari di sana, Ibu dibantu oleh siapa saat ini? Saya saat ini dibantu oleh para relawan dari universitas yang berada di Kota Semarang. Oke. Ada yang dari Undip, ada yang dari UNES, ada sekitar 5 sampai 8 relawan. Oke. Iya. Anak-anaknya sendiri usianya kurang lebih dari berapa sampai berapa? Kalau anak-anaknya sendiri dari usia PAUD, SD sampai SMP. Apakah mereka membayar atau Enggak, di tidak komunitas harapan sendiri tidak pernah kita pungut biaya. Tidak pernah Gratis, iya. Gratis ya. Mohon maaf Bu kalau boleh tahu latar belakang anak-anak ini bagaimana? Baik kondisi anak dan orang tuanya. Untuk latar belakang anak-anak yang tinggal di sekitar Pasar Jual, mereka rata-rata dari kalangan sederhana, menengah ke bawah juga. Iya. Oke. Dan saat ini 60 anak itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu saja? Enggak, kita berkegiatan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu. Iya, untuk hari Jumat kita ajarkan untuk mengaji. Untuk jamnya jam 4 sore sampai jam 6 sebelum maghrib. Oke. Iya. Oke. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ada 60 anak. Dari informasi yang kami gali dari tim Mimpi Jadi Nyata Bu, ada kurang lebih 15 anak yang membutuhkan komputer begitu ya? Iya. Jadi berapa komputer yang dibutuhkan sebenarnya Bu? Ya nggak usah banyak-banyak, ya mungkin 5 saja sudah cukup. 5 saja sudah Iya. cukup. Jadi memang kebutuhan komputer ini agar anak-anak melek teknologi. Saya sekarang akan menanyakan ke Bu Cindy. Mungkin Bu Cindy ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Silakan Bu Cindy. Selamat malam Bu Narsi. Selamat malam. Mengenai nanti ini kan penggunaan komputer itu sendiri kan banyak ya, juga membawa dampak-dampak yang negatif. Nah itu kan harus diawasi. Apa sudah siap semuanya gitu? Alhamdulillah dari kemarin kita juga sudah ngobrol sama salah satu di warga saya, RT juga. Kalau misalkan komunitas harapan bisa dapat bantuan komputer dari warga, mau membantu untuk biaya listriknya. Terus untuk masalah yang mengajarkan itu, salah satu dari relawan kita ada seorang guru komputer juga. Saya juga sudah menghubungi beliau untuk membantu mengajarkan di komunitas harapan kalau kita sudah dapat komputernya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Cindy. Jadi memang sudah dipersiapkan. Sepertinya mudah-mudahan mimpinya bisa jadi kenyataan ya Bu ya. Kita tanyakan ke bintang tamu, mungkin siapa Anya? Selamat malam Bu Narsi. Selamat malam Kak. Bu Narsi, luar biasa sekali loh saya mendengar bagaimana Ibu terus menjalankan komunitas harapan ini, apalagi saya ditanya oleh Ibu Cindy, dalam kehidupan sehari-hari Ibu aja ini menjadi satu bentuk tantangan tersendiri.
Ibu, saya dari tadi penasaran bareng sama Mbak Inaya, sama Mas Irgi. Pengen tahu cerita terbentuknya komunitas harapan ini seperti apa dan udah berapa lama? Dulu tuh awalnya bagaimana sih Bu? Cerita terbentuknya komunitas harapan sendiri sebenarnya itu dari masa lalu yang kelam juga suami saya. Oh, apa itu Bu? Iya. Kalau boleh berbagi. Iya. Suami saya dulu tinggal asli di Pasar Johar situ kan. Kalau saya dari Solo. Suami saya kecil sampai besar tinggal di situ. Suami saya dulu narkoba juga pernah, mabuk juga pernah seperti itu. Tahun 2009 itu suami saya kena penyakit gula, diabetes. Kena penyakit diabetes, terus suami saya tuh kayak dapat hidayah, Jadi waktu Komunitas Harapan berdiri itu 2 Januari 2013. Suami saya kakinya setelah 1 tahun berdirinya Komunitas Harapan, suami saya kakinya diamputasi karena penyakit gula. Lah setelah itu suami saya nggak pengen masa lalu anak saya cowok yang pertama, nggak pengen masa lalu suami saya terulang ke anak saya. Suami saya mendirikan komunitas harapan. Soalnya yang di sekitar situ kan, mohon maaf, kita dekat pasar. Jadi kalau anak-anak juga kalau ngomong bicaranya juga kasar. Iya. Jadi niat suami saya mendirikan komunitas harapan selain buat untuk anak saya juga untuk anak didik di sekitar lingkungan situ. Pertama kali mendirikan juga warga di sekitar kampung situ nggak percaya. Masa apa bisa, suami saya dulu seperti itu, sekarang intinya mau berubah jadi baik, banyak orang yang nggak percaya. Tapi tidak dijawab dengan kata-kata suami. Saya membuktikan dengan setiap hari berkegiatan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi orang mau ngomong apa, suami saya nggak peduli. Setelah 1 tahun itu, habis diamputasi, saya bilang ke suami saya, sudah Komunitas Harapan nggak usah berhenti saja di sini karena harus fokus kesehatan. Tapi suami saya tetap nggak mau. Saya harus mendidik anak-anak di lingkungan sekitar Pasar Johar, harus menjadi anak yang baik. Akhirnya berjalannya waktu, masyarakat situ 2 tahun, 3 tahun bisa mendapatkan hasilnya selama anak-anak ikut Komunitas Harapan seperti apa. Ibu, seandainya suami ibu melihat ibu sekarang masih menjalankan Komunitas Harapan, apa yang ingin dikatakan ibu kepada suami? Saya gini, yang lebih pantas berdiri di sini sebenarnya suami saya dari pengorbanan. Jadi saya mengatakan pada waktu mau berangkat ke Jakarta juga, saya dalam hati juga saya berhasil meneruskan Komunitas Harapan dengan baik. Itu aja. Irgi, terima kasih banyak. Inaya mau menambahkan juga? Silahkan. Malam Bu. Selamat malam. Bu, saya mau nanya, sebelumnya gini, barusan Ibu bilang kalau suami Ibu yang lebih pantas berdiri di situ ya. Saya pengen gini Bu, saya pengen Ibu tepuk dada Ibu dan berbangga. Karena apa yang sudah Ibu lakukan itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang kecil. Ibu ibaratnya sedang menanam bibit-bibit yang baik, yang nantinya akan jadi hutan, yang nantinya akan jadi kebun luas, ladang luas, penuh kebaikan gitu. Banyak orang berpikir bahwa yang penting adalah pendidikan sekolah. Mereka kadang nggak lupa bahwa bagaimana memasukkan nilai-nilai, mengingatkan anak-anak potensi besar mereka seperti apa yang bisa mereka capai, dan Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa. Cukup, Inaya? Baik, kita berikan tepuk tangan sekali. Terima kasih kepada para bintang tamu. Semoga mimpinya untuk mendapatkan komputer untuk Komunitas Harapan ini bisa menjadi kenyataan. Namun kita akan buktikan. Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, dan kita masih bersama dengan pejuang mimpi kita, yaitu Mbak Narsih. Mbak Narsih memang tidak terlalu pandai bernyanyi, namun di panggung Mimpi Jadi Nyata, ia akan belajar bernyanyi untuk kita semua. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Narsih.
Lagu ini saya persembahkan buat almarhum suami saya. Semoga dia tenang di sana. Cintaku yang kau jalan, membawa diriku pun percaya, memberikan hatiku hanya kepada dirimu selamanya. Sampai kapan juga menjaga rasamu, agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Apakah diriku yang bersalah hingga bisa di depan mata, tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan jua menjagakan cinta kita, agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Sampai aku yang kian menyerah, tapi diriku terlanjur sayang. Walau arah mata angin melawan, tapi ku bertahan dan ku berjalan. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Narsi. Kalau mendengar lagu tadi, sepertinya teringat sekali dengan almarhum suami Mas Agung ya. Sisi apa yang paling diingat oleh Mbak Narsi mengenai Mas Agung ini? Suami saya adalah suami yang luar biasa buat saya dan juga bapak yang luar biasa buat anak-anak, juga buat lingkungan di sekitar kampung saya, tempat saya tinggal. Ya. Suami saya nekatnya luar biasa. Jadi waktu suami saya sakit, saya suruh berhenti untuk tidak berkegiatan, tapi suami saya juga nggak mau. Bahkan sampai sakit pun dia masih memikirkan orang banyak. Semangatnya luar biasa suami saya. Ya. Sampai ada semboyan juga, berbuat baik harus nekat. Ya. Di Komunitas Harapan juga itu ada salam nekat. Salam untuk Komunitas Itu saya baru mau nanya, kaosnya guaranteed 100% nekat. Nekat, ya. Itu jadi slogannya Komunitas Harapan. Komunitas Harapan, ya. Suami saya memang luar biasa. Rindu Bu? Sangat sekali. Baru 1 tahun ditinggal oleh almarhum suami. Iya. Syukur alhamdulillah Ibu memegang amanah dari suami untuk terus menjalankan Komunitas Harapan ini. Semoga bisa terus berjalan, bisa terus berkembang, Amin. bisa terus berjalan dengan baik. Jadi semuanya merasakan kehilangan juga, warga sekitar juga sangat kehilangan, bukan cuman saya. Dulu sempat ada konotasi negatif terhadap suami dengan masa lalunya, tapi setelah seperti tadi Ibu bilang mendapatkan hidayah setelah sakit, tentunya semua itu berangsur membaik gitu Bu ya. Iya. Harapan Bu untuk Komunitas Harapan ke depannya, apa yang Ibu harapkan selain tentunya mendapatkan komputer begitu Bu? Apa yang ini Ibu lakukan terhadap Komunitas Harapan ini? Harapan saya untuk anak didik saya di Komunitas Harapan, saya sangat berharap anak-anak yang ikut bergabung di Komunitas Harapan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, juga ke orang tua juga. Setidaknya mereka kalau sudah besar bisa jadi, misalkan jadi pedagang yang baik, misalkan bisa jadi pengusaha juga jadi pengusaha yang baik. Karena akhlak itu nomor 1 yang harus diterapkan di Komunitas Harapan. Sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu, dan sekarang kita akan tanyakan kepada para sponsor. Pak Budi, mungkin Ibu Mingming ada yang ingin disampaikan sebelum nanti kita sesaat lagi memutuskan siapa di antara para pejuang mimpi kita ini akan terwujud mimpinya. Silakan Bu Mingming. Selamat malam Ibu Naya. Selamat malam. Saya sungguh terharu ya, di tempat yang buat kita orang tuh di kota besar, nggak terpikir di daerah di sana ada orang seperti
bapak dan ibu yang begitu hatinya begitu gimana ya, bisa mau berpikir demi kepentingan bersama, lingkungan bersama menjadi bagus. Ibu meskipun dengan keterbatasan mau membantu sesama di sana. Saya sungguh sangat bangga dan terharu sih lihat ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mingming. Baik, kita akan break sejenak. Setelah ini dua pejuang mimpi kita akan bersatu kembali di panggung Mimpi Jadi Nyata. Hanya salah seorang dari mereka yang mimpinya akan jadi kenyataan. Jangan kemana-mana. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktuku putar, kan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Kenallah dirimu dalam kedamaian. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami terus di Mimpi Jadi Nyata. Dan ini adalah penghujung acara dari Mimpi Jadi Nyata, di mana kita akan mengetahui salah seorang dari dua pejuang mimpi kita yang akan terwujud mimpinya. Kita sekedar mengingatkan kembali para pejuang mimpi kita kali ini, dan inilah dia tayangan videonya. Sempat berpikir nih, dulu sering nyelakain orang, ya sering nendang, sering ngebacok, sering nusuk. Nah mungkin dari inilah kedua kaki saya hilang. Saya paham betul kebutuhan kaki palsu, tangan palsu. Saya tahu betul. Nggak pengen masa lalu suami saya terulang ke anak saya. Suami saya mendirikan komunitas harapan. Intinya mau berubah jadi baik, banyak orang yang nggak percaya. Saya harus mendidik anak-anak di lingkungan sekitar Pasanwir, harus menjadi anak yang baik. Selanjutnya saya akan mengundang kembali ke pentas Mimpi Jadi Nyata, dua pejuang mimpi kita, Ibu Narsih dan Pak Indra. Baik, sudah ada dua pejuang mimpi kita ya Mas Ferdi ya. Betul sekali. Tapi sebelumnya saya mau ingin tanyakan dulu tanggapan dari para bintang tamu dan juga sponsor untuk meyakinkan diri lagi siapa yang kira-kira yang mimpinya akan diwujudkan ya. Saya akan bertanya dulu para bintang tamu, mungkin Mbak Inayah, Mbak Anya ataupun Mas Irgi, ada yang ingin disampaikan? Ya, sekali lagi mungkin kami mengucap syukur karena bukan kami yang membuat keputusan ya. Jujur ini sangat sangat dilematis gitu. Di satu sisi Mas Indra seperti tadi kita sudah membahas apa yang dilakukan Mas Indra itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah jalannya sudah jelas. Nah, nanti akan mempermudah ketika mimpinya Mas Indra jadi nyata, maka akan mempermudah apa yang sudah dilakukan oleh Mas Indra, dan itu dampaknya kemana-mana, dampaknya besar sekali ke orang-orang yang sekali lagi bukan hanya teman-teman yang difabel tapi juga yang non difabel. Itu satu. Tapi yang dilakukan oleh Bu Nasi juga nggak kalah besarnya. Yang dilakukan oleh Bu Nasi itu bukan cuman ngomongin ngajarin anak-anak kecil aja bercanda-bercanda, enggak begitu. Yang dilakukan oleh Bu Nasi adalah sesuatu yang akan menjadi masa depan, bukan hanya masa depan Pasar Johar, tapi akan menjadi masa depan Semarang dan akan menjadi masa depan Indonesia. Itu dia masa depan Indonesia ya. Mbak Anya, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Inaya, memang kita tuh bersyukur sekali posisinya bukan sebagai pembuat keputusan, tapi memang kita ikut merasakan dan ikut mempertimbangkan dan ikut memikirkan apa upaya-upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi yang diskusi kita bertiga di sini adalah
apa kegiatan atau apa tindakan yang bisa membuat keberlangsungan dari yang sudah dilakukan oleh Mas Indra maupun Bu Narsi. Karena benar, ini dampaknya bukan hanya untuk lingkungan sekitar dan sekarang saja. Ini adalah dampak yang sangat luas dan sangat berjangka panjang dan sangat dibutuhkan. Jadi kalau saya pingin ya dua-duanya mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tapi jangan lupa, tadi bahasanya paling enak adalah saat sudah mendapatkan apa yang diinginkan, terkadang ada baggage tambahan yang mesti menjadi pertimbangkan. Entah itu mungkin biaya listriknya, entah mungkin ada biaya-biaya tambahan lainnya, yang tentu itu juga harus ikut dipikirkan sesama. Ya. Baik, ini dia ya tanggapan dan masukan. Apakah membuat para sponsor makin teguh hatinya untuk memilih atau makin bingung ini ya? Kayaknya makin bingung ya. Kita tanyakan kepada Ibu Cindy, Ibu Mingmin dan juga Pak Budi, apa tanggapannya ataukah memang sudah ada kira-kira pilihannya untuk mewujudkan mimpi mereka? Bu Cindy? Ini memang satu dilema, tetapi baik yang mendapat mimpinya terwujud jadi nyata maupun yang belum terwujud, saya hanya ingin, ya ini kita semua sudah mempertimbangkan kenapa dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat sulit sekali, kenapa menjadi nyata dan kenapa tidak menjadi nyata. Cuman di antara nyata tidak nyata, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita semua itu mendukung kalian punya semangat yang luar biasa untuk membantu masyarakat luas. Jadi jangan karena mimpi tidak jadi nyata seperti tadi yang Bu Narsi bilang, tetap walaupun tidak nyata, tetap semangat itu harus terus dikembangkan. Suatu saat pasti akan terwujud. Terima kasih. Baik Kak Ibu Mingming, apakah juga punya kebimbangan yang sama nih? Iya, sama juga bimbang ya. Dua-duanya punya hati yang begitu mulia. Kita di sini juga mempertimbangkan mana yang lebih diutamakan. Baik, ini makin penasaran, makin deg-degan ya Mas Ferdi pastinya ya. Betul. Dan ini kayaknya sudah waktunya untuk diumumkan. Ya. Dan pastinya ditunggu-tunggu. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu tentunya Dika dari para pejuang mimpi kita. Ada Mas Indra yang berharap tentunya mendapatkan peralatan baru untuk produksi kaki dan juga tangan palsunya. Dan juga ada Bu Narsih yang berharap untuk mendapatkan komputer agar range usia anak-anak di komunitas harapan ini bisa terus bertambah dan juga berkembang. Dan akhirnya kali ini kita akan segera melihat siapakah di antara mereka yang mimpinya akan menjadi nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, maka salah satu mimpi mereka akan terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2, berarti hanya mendapatkan bantuan dalam proses perwujudan mimpi. Namun jika berhenti di angka 3, mohon maaf, mimpi mereka belum dapat diwujudkan. Berdasarkan diskusi dari para sponsor, yaitu Bapak Budi dari Arkamaya, Bu Mingming dari Otoban, dan Ibu Sini dari PT Samudra Marine Indonesia, maka kita lihat bersama-sama. Kita lihat Mas Indra dan Bu Narsih. Grafik sudah mulai bergerak menuju dari angka 3. Ibu Narsih sudah melewati angka 3. Sedangkan Mas Indra masih menuju ke angka 3. Bu Narsih, Mas Indra langsung melesat ke angka 2. Kita lihat Bu Narsih juga sudah di angka 2. Dan mimpi Mas Indra yang berhasil terwujud dan menjadi nyata. Mas Indra, selamat ikut berbahagia. Ya, sama-sama. Ibu Narsih, walaupun mimpinya belum menjadi nyata, tapi Ibu Narsih karena sudah melewati grafik nomor 2 dan dalam proses untuk mewujudkan mimpinya berhasil mendapatkan 1 buah komputer. Kita berikan tepuk tangan dengan catatan. Seperti tadi pertimbangan dari para bintang tamu dan juga Dewan Juri, dilihat dulu bagaimana dengan 1 komputer ini, baik listrik dan juga penggunaannya. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan akan bisa ditambah. Begitu ya para sponsor ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mas Indra, saya mau dengar perasaannya gimana nih? Ya perasaannya ya
Gimana ya? Ya bangga lah, bangga campur sedih juga ya. Mungkin saya berpikirnya ke sana ke bengkel sih, ke Teman-teman ya. Kita doakan agar sehat terus ya Mas Indra ya. Semoga makin bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan kaki dan tangan palsu. Terus berbuat baik dan terus menyebar kebajikan ya Mas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Indra. Baik, untuk Ibu Narsi 1 unit komputer untuk anak-anak didiknya. Apa yang Ibu rasakan? Saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali bisa mendapatkan komputer. Jadi saya sampai juga nggak bisa berkata apa-apa. Terima kasih juga para donatur TV DAI yang telah membawa saya sampai ke sini dan saya bisa mendapatkan komputer. Semoga dengan komputer itu anak didik saya bisa tambah pengetahuannya, bisa komputer juga bisa bermanfaat buat mereka. Amin, amin. Amin. Dan Komunitas Harapan masih tetap terus ada. Amin. Amin. Berbuat baik itu harus Berbuat baik nekat. harus nekat ya. Baik, Mas Ferdi. Kita doakan tentunya ya Mbak Narsi agar sehat selalu dan terus Amin. bisa mendidik anak-anak itu. Mereka adalah masa depan kita semua. Ya, anak juga aset buat negara juga. Betul, setuju sekali. Baik, tentunya kami juga ingin mengajak Anda pemirsa untuk terus menyebar kebajikan. Tidak berhenti sampai di sini dan mudah-mudahan suatu saat nanti Anda juga bisa ikut membantu para pejuang mimpi kita. Ya, dan teruslah bermimpi karena setiap realita itu berangkat dari sebuah mimpi. Setuju sekali Dika, dan di akhir perjumpaan ini saya Ferdi Hasan dan juga Dika mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti